wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Rehan Valentino yang juga pada pagi hari ini ya Bu di Klinik Pasundan. Ibu sebelumnya di sini saya membutuhkan identitas anak Ibu terlebih dahulu ya Bu. Mungkin di sini saya akan menanyakan beberapa hal mengenai identitas anak Ibu terlebih dahulu. Baik Ibu, untuk nama anaknya dengan anak siapa ya Bu? Mona. Oh, baik, dengan Mona ya namanya. Dan untuk umurnya berapa tahun ya Bu? 6 tahun. Baik, 6 tahun. Dan untuk alamatnya di mana ya Bu? Di Garut. Oh, baik, di Garut. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan sedikit pemeriksaan terhadap anak Ibu, yaitu examination hematologi. Apakah Ibu di sini bersedia untuk anak Ibu diperiksa? Bersedia Dok. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan. Sebelum melakukan pemeriksaan, di sini saya akan cuci tangan terlebih dahulu dengan memakai WHO. Itu keringkan. Selanjutnya di sini saya akan melakukan observasi pada pasien, di mana lihat apakah pasien terlihat sakit atau sehat. Jika sakit, seberapa sakit pasien tersebut, lalu bagaimana posisinya, berbaring ataupun duduk. Lalu selanjutnya apakah masih bisa duduk ataupun harus berbaring. Lalu cek kesadaran pasien, lalu cek pernapasan dan ukur respiratory rate dan lihat apakah ada usaha bantu napas, dan cek pula apakah ada sianosis atau tidak. Lalu selanjutnya cek sirkulasi, di mana mengikuti pengecekan tekanan darah dan juga pengecekan denyut nadi pasien. Lalu cek suhu tubuh pasien, lalu ukur juga berat badan dan panjang badan dan tinggi badan pasien. Nah, selanjutnya untuk bagian kepala, di sini saya akan untuk bagian wajahnya, lihat pada bagian wajah pasien apakah ada gambaran fesis kule atau tidak. Lalu untuk pada bagian rambut, periksa rambut apakah ada rambut yang kering ataupun rambut yang mudah dicabut, yang biasanya muncul pada anemia defisiensi besi. Lalu untuk pemeriksaan mata, di mana periksa konjungtiva pucat atau tidak, lalu apakah ada pendarahan kecil yang merupakan tanda dari bleeding atau ada pendarahan. Lalu selanjutnya selera pasien harus benar-benar putih. Jika selera kuning mungkin merupakan tanda dari jaundice atau jaundice. Lalu identifikasikan pupil pasien apakah ada benjolan atau tidak. Lalu untuk selanjutnya untuk bagian hidung, apakah tampak epistasis atau mimisan atau terdapat mimisan atau tidak. Selanjutnya untuk pada bagian mulut, cek warna bibir apakah pucat atau tidak, lalu cek mukosa mulut apakah pucat atau tidak, lalu cek lidah apakah halus dan merah, yang dimana merupakan tanda anemia megaloblastik. Lalu cek apakah mengalami pendarahan di gusi atau gum bleeding. Lalu selanjutnya cek apakah pasien mengalami hematemasis atau muntah darah. Apakah pasien mengalami hal tersebut atau tidak. Lalu cek apakah terdapat stomatitis angularis atau oral patch, yang merupakan tanda dari kandidiasis. Dari selanjutnya itu pemeriksaan leher, pada bagian leher itu pemeriksaan lymph node, di mana pemeriksaan lymph node ini atau kelenjar getah bening yang dimana diperiksa pada selama pemeriksaan bagian tubuh di mana mereka berada. Lalu selanjutnya untuk prosedurnya itu periksa secara sistematis pada bagian occipital, aurikular, arteri dan posterior, parotid, submaxillary, sublingual, axilla, dan inguinal nodes. Catat hasil pemeriksaan mulai dari ukuran, jumlah lymph node yang teraba, bagaimana mobilitasnya, apakah ada nyeri tekan atau tidak, lalu konsistensinya bagaimana untuk setiap lymph node yang teraba. Lalu nodus kecil, pasiennya terdapat nodus kecil, dapat digerakkan, dingin, dan tidak ada nyeri tekan dengan diameter hingga 3 mm, biasanya itu normal. Selanjutnya untuk pemeriksaan pada bagian jantung, di mana pertama hitung dan interpretasikan denyut jantung pasien, auskultasi untuk mengetahui murmur jantung, sistolik di semua area, kantung aorta, pulmonal,
Apabila terdapat murmur yang terdengar pada saat auskultasi, kemungkinan pasien mengalami anemia berat sehingga pasien memerlukan tindakan medis segera. Lalu hitung dan interpretasikan hasil heart rate-nya, lalu auskultasi untuk menemukan apakah terdapat murmur sistolik pada semua katup jantung. Pemeriksaan ini dapat dilakukan pada posisi duduk maupun berbaring seperti ini. Lalu selanjutnya yaitu pemeriksaan abdomen, di mana lakukan inspeksi, di mana inspeksi ini, lalu apakah ada pendarahan pada umbilikal. Lalu untuk selanjutnya itu pemeriksaan hepatomegali, yang dimana pemeriksaan hepar yang biasanya tidak teraba atau dapat teraba secara superficial 1 sampai 2 cm di bawah kosta kanan. Letakkan tangan kiri Anda di belakang pasien, lalu sejajar dan menopang rusuk ke-11 dan ke-12 dan jaringan lunak yang berdekatan di bagian bawahnya. Lalu minta pasien untuk rileks, bisa rileks ya. Lalu tekan kiri ke arah depan sehingga lipat pasien akan lebih mudah teraba oleh tangan kita. Lalu letakkan tangan di kanan perut pasien di sebelah otot rectus dengan menggunakan ujung jari. Lalu selanjutnya minta pasien untuk menarik napas dalam. Kita akan merasakan tepi dari liver saat turun. Apabila teraba, untuk hepar yang normal itu lunak, tajam, teratur, permukaannya halus dan mungkin sedikit lunak. Lalu untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan intervention of liver, di mana kaji pembesaran dari liver di bawah costa margin, di mana bila pasiennya kurang dari 3 tahun teraba normal, itu 1 sampai 2 cm, dan prosesus subcutaneous hingga umbilikal itu kurang dari 3 tahun teraba normal 1 sampai 2 cm. Lalu untuk selanjutnya itu pemeriksaan splenomegali, di mana untuk prosedur pemeriksaannya itu spleen atau limpa. Dengan tangan kiri, ulurkan tangan ke atas dan sekeliling pasien untuk menopang dan menekan ke depan tulang rusuk kiri bawah. Lalu soft tissue yang berdekatan dengan tangan kanan di bagian bawah batas kosta kiri, tekan ke arah limpa. Mulailah palpasi dengan cukup rendah hingga berada di bagian bawah limpa yang mungkin membesar. Tarik napas dalam untuk pasiennya, lalu coba rasakan ujung untuk tepi limpa saat turun menggunakan ujung jari, lalu catat apabila terdapat nyeri tekan dan nilai mengalami kontur limpa. Operasi of spleen, di mana cek pembesaran limpa yaitu Schaffner 1 sampai 7 garis imaginer Schafer 1 sampai 7 adalah garis dari margin kosta kiri bawah melalui umbilicalis ke sias. Nilai insusura limpa, jika limpa tidak dapat dipalpasi, maka cari ruang trough dengan melakukan perkusi pada garis aksilaris anterior kiri pada bagian ICS 7 sampai 10. Lalu selanjutnya itu pemeriksaan genita, di mana pemeriksaan genita ini pada anak laki-laki, pemeriksaan apakah ada pembesaran testis atau tidak. Lalu untuk selanjutnya itu pemeriksaan anus, yang mana pada anus periksa apakah ada melena dan hematozia. Lalu untuk ekstremitas, di mana untuk pemeriksaan kuku, periksa kuku, nilai apakah pucat atau tidak, sionis atau tidak, apakah terdapat clubbing finger atau spoon nail. Lalu untuk palmar atau telapak tangan, di mana apakah pucat atau normal. Lalu untuk pemeriksaan sendi dan tulang, periksa sendi dan tulang, apakah terdapat nyeri tulang dan hematrosis atau pendarahan sendi. Lalu untuk pemeriksaan kulit, di mana kita akan menilai apakah pucat atau keabuan yang merupakan tanda dari hemosiderosis. Kemudian nilai apakah kulit tampak kering, apakah terdapat purpura, peteki, esimos, dan hematoma atau memar. Nah, untuk yang terakhir yaitu kita akan menyimpulkan. Baik, setelah melakukan pemeriksaan fisik, saya menduga anak ibu ini terkena anemia derajat ringan
eh, yang dimana dibuktikan dengan adanya pucat pada konjungtiva, mukosa mulut yang tampak pucat, kuku, telapak tangan dan ujung kulit yang tampak sianosis ataupun kebiruan, sehingga saya menyarankan untuk dilakukan pemeriksaan lab untuk memastikan diagnosis anak ibu. Baik ibu, mungkin untuk pemeriksaan yang telah saya lakukan telah selesai. Mungkin sekian dari saya bu. Terima kasih.